Soal agama itu kita nggak perlu terlalu serius, pastor. Cukup dijalani biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu fanatik. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, bisa jadi inilah akar kekeringan jiwa kita. Seringkali saudara, kita ingin semua hal yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak menginginkan Tuhan. Apa contohnya? Kita ingin rasa damai di dalam hati kita tanpa kehadiran Tuhan. Kita ingin penghiburan di dalam rasa sedih kita tanpa keintiman dengan Tuhan. Kita ingin kekuatan menghadapi tantangan hidup ini tanpa kita berserah kepada Tuhan. Mungkin kita haus, tapi kita enggan datang minum dari satu-satunya sumber yang sanggup memuaskan jiwa kita. Mungkin ini realita kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Acap kali kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tambahan yang nyaman daripada menginginkan dan rindu berelasi dengan Dia. Mungkin saudara yang dengar hari ini, yang hadir secara saudara bilang, saya tetap percaya Tuhan kok pastor. Saya juga masih beribadah setiap minggu, buktinya saya hadir hari ini. Saya masih kasih persembahan, bahkan perpuluhan. Bahkan masih bilang, puji Tuhan. Kalau ada yang tanya kabar. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah kita masih percaya, apakah kita beribadah, apakah kita memberi persembahan, atau seterusnya. Pertanyaan yang seharusnya ialah, apakah kita sungguh menginginkan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun di dunia ini. Sangat mungkin kita bicara tentang Kristus setiap hari, tapi kita tidak pernah bicara dengan Dia. Sebetulnya bahaya terbesar di dalam kekristenan hari ini bukan ketika orang meninggalkan gereja, melainkan ketika mereka tetap aktif di dalam gereja, tapi tidak lagi menginginkan Kristus. Ironinya saudara, hari ini kita hidup di zaman yang super sibuk. Kita sangat sibuk, tapi hati kita bisa sangat kosong. Mengarahkan perhatian dengan penuh kekaguman. Pada siapa? Kepada Tuhan, apa yang Dia lakukan. Sungguhnya, jiwa kita disegarkan waktu kita memuji Tuhan, membagikan kabar baik Injil kepada orang lain di tengah segala musim hidup kita. Jawaban bagi jiwa yang kering bukanlah lebih banyak usaha rohani, melainkan kembali lebih dalam kepada Injil. Dengan memandang karya Tuhan, menikmati karyanya dengan pujian, merenungkan kasih-Nya sampai jiwa kita disegarkan. Kita butuhkan hari ini dalam menghadapi kekeringan jiwa itu bukan aktivitas tambahan, tapi hadirat Allah sendiri. Ketika hari ini engkau melayani, tapi saudara tidak lagi menginginkan Tuhan. Bagaimana kebenaran ini berbicara kepada jiwa kita yang kering? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tetap menyertai hidup kita? Jawabannya, telah melihat tentang seorang raja yang lain. Dan tahukah saudara, apa yang dialami oleh raja ini? Dia yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap keberadaannya, justru terima murka Allah. Dia raja yang sempurna, yang seharusnya menerima mahkota kemuliaan, justru mengenakan mahkota duri. Dia sang air hidup yang mengaruniakan kehidupan, justru pernah berseru, aku haus. Dia bahkan diusir ke padang gurun, dalam tanda kutip, sebuah tempat keterpisahan dari hadirat Allah. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Di mana ini semua terjadi? Di salib. Yesus, Raja segala raja, Dia mengalami murka Allah, supaya hari ini kita bisa tinggal di dalam damai dengan Allah. Disalib, Dia dimahkotai duri, supaya hari ini saya dan saudara terima mahkota kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Disalib, Yesus Raja di atas segala raja, Dia menderita haus yang tidak tertahankan, supaya jiwa kita hari ini dipuaskan oleh kasih-Nya. Disalib, Yesus Raja di atas segala raja, Dia mengalami keterpisahan dari hadirat Allah, bahkan mengalami kegelapan, supaya hari ini saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan. Dan hari ini saya dan saudara bisa hidup di dalam terang hadirat-Nya. Inilah jawaban yang terdalam bagi kekeringan jiwa kita. Bukan sekedar perubahan situasi, tapi sebuah perjumpaan dengan pribadi yang rela kehausan, supaya hari ini kita tidak pernah lagi kekurangan kasih-Nya.